Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Emma Teresa dengan NIM 200222008 dari jurusan PG PAUD. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas layanan khusus. Layanan adalah suatu kegiatan memberikan suatu kondisi kenyamanan buat orang yang kita layani. Namanya juga layanan. Paripurna, khusus berarti disengaja dan kondisinya memang luar biasa. Sama dengan teman, yang teman khusus. Kalau teman yang biasa saja, siapapun jadi teman. Tapi teman khusus, maka berlaku hanya berbeda perhatiannya, berbeda segala sesuatu mau kita lakukan demi dia, baru disebut sebagai teman khusus. Begitu juga dengan dari sisi teori, isi pemahaman kata dalam bahasa Indonesia di layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau di sekolah itu untuk siswa, kalau untuk perguruan tinggi ya tentu untuk kepada mahasiswa. Nah, kita lihat dari pengertiannya, administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses mengajar di kelas atau di sekolah. Tetapi secara khusus, lagi-lagi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi, meskipun tidak secara langsung, tapi ini layanan khusus ini memberikan dampak. Kalau ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Sekarang kita lihat apa-apa saja layanan khusus ini. Yang pertama itu perpustakaan. Dalam pikiran kita, perpustakaan tempatnya yaitu menyediakan atau suatu ruangan yang sejuk, yang nyaman, yang enak, yang bersih, yang menyediakan sumber belajar yang isinya buku. Nah, perpustakaan ini merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran. Adapun dari fungsi perpustakaan, yang pertama itu fungsi pendidikannya jelas, dan yang kedua fungsi informasi, dan yang ketiga fungsi rekreasi, dan yang keempat fungsi penelitian, dan yang kelima yaitu fungsi penyaluran hobi, dan yang terakhir yaitu fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Dan laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka. Di
digunakan oleh guru, oleh siswa untuk pelaksanaan praktikum, penelitian, percobaan, pengembangan, atau bahan-bahan pembakuan. Setiap sekolah, setiap perguruan tinggi mempunyai laboratorium sebagai sebuah layanan khusus. Sekolah atau perguruan tinggi seharusnya mempunyai layanan laboratorium. Sebagai sebuah layanan khusus, sekolah atau perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium yang membuming, karena ini adalah prospek yang dimanfaatkan, prospek pembelajaran mendukung proses pembelajaran. Termasuk yaitu UKS, atau bisa kita sebut sebagai usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Suatu layanan yang diberikan kepada semua siswa agar mereka sehat dalam proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya, kafeteria adalah layanan makanan, minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan, di sela-sela mengikuti proses pembelajaran, sehingga tidak menjadi gangguan ketika mereka telah datang ke sekolah, dan guru dapat mengizinkan mereka makan dulu. Nah, pihak sekolah dan pengurus kafe harus ada keterlibatan. Kafeteria dapat dikelola oleh sekolah. Dan yang selanjutnya itu tempat ibadah. Sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, pengembangan diri, dan kerohanian. Nah, dan yang terakhir yaitu kita masuk kepada peran guru dalam administrasi pelayanan khusus. Yang pertama yaitu keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan. Misalnya, guru dapat memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Buku-buku yang ada di perpustakaan dapat guru perkenalkan kepada siswa yang ada di sekolah. Dan yang selanjutnya, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku perpustakaan. Dan yang terakhir, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaan. Nah, sampai disinilah pembahasan saya pada pertemuan kali ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.